Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya. Shalom sahabat, jumpa lagi dengan Ragam Khotbah, ragam cara beritakan Raja. Kali ini ada yang beda. Ragam Khotbah mengajak kita semua yang tulus hati untuk mari bersama mendoakan pelayanan Pastor Andi Simon dan tim, supaya semakin berdampak dan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Orang bijak berkata, semakin tinggi seekor Raja Wali terbang, maka semakin kencang pula angin mendorongnya. Meski pelayanan aliran kesembuhan in Jesus name sudah menjadi berkat bagi banyak orang, tapi faktanya nih ya, masih ada saja orang yang salah paham dengan pelayanan Pastor Andi Simon dan sering memberi kritik yang tidak pantas. Jadi apa yang dialami Pastor Andi Simon mirip banget dengan lirik lagu yang lantunannya begini. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti, tulusnya kasih tidak pernah engkau hargai. Ada yang tahu ini lagu siapa? Coret di kolom komentar ya. Ya, lagu tadi ditujukan buat orang-orang yang tidak henti-hentinya menyerang Pastor Andi Simon. Tapi puji Tuhan, Pastor Andi Simon bijak menyikapi keadaan. Beliau tidak berlalu pergi dengan keluhan itu dan tidak mengalah dengan keadaan. Bahkan sampai hari ini kita lihat beliau tetap setia melayani orang-orang yang datang padanya untuk didoakan agar sembuh dari sakitnya in Jesus name. Semoga kebenaran ini menjawab semua keraguan orang-orang yang masih membencinya sampai hari ini. Khususnya nih, konten ini saya tujukan untuk meluruskan kesalahpahaman salah seorang ustadz yang juga sepertinya jadi ikut-ikutan menyerang Pastor Andi Simon tanpa dasar yang benar. Namanya Ustadz Sani Humunir. Ustadz ini seenaknya mencomot dan menafsirkan ayat Alkitab untuk menyerang Pastor Andi Simon. Sebenarnya ini pansos sih, panjat sosial. Tapi kalau kita telisik nanti lebih dalam, ternyata konten videonya malah mempermalukan dirinya sendiri. Yuk kita lihat sebentar cuplikan videonya. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya. 2. Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan. Sementara pastor Andi Simon fokus kepada Yesus yang dia pertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat, supaya tidak gagal paham, kita harus mengerti kerangka berpikir Ustadz Sani Humunir. Beliau dalam konteks ini menyamakan Isa Al-Masih di dalam kitab suci mereka dengan Yesus di dalam Alkitab. Jadi dalam pemahaman iman beliau, Isa Al-Masih itu nabi doang, manusia biasa tok. Sementara kita meyakini dalam Alkitab, Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, adalah Tuhan. Nah, karena dalam iman Kristen Yesus adalah Tuhan, maka Pastor Andi Simon sudah sangat tepat di dalam pelayanan aliran kesembuhan yang dia lakukan, fokus kepada kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya lewat aliran kesembuhan yang Pastor Andi Simon kerjakan. Yang ketiga, di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Matius pasal 7 ayat 22 sampai 20. Oke sahabat, disclaimer dulu nih. Ustadz ini menurut saya hatinya tidak tulus. Memang Ustadz Munir ini dikenal suka banget comot-comot ayat Alkitab dan tafsir seenaknya demi mendukung sesat pikirnya. Di videonya yang lain, beliau mencomot ayat Alkitab dan menafsir tanpa adab dengan mengatakan Yesus tidak bangkit dan Maria Magdalena adalah istri Yesus. Konyol kan? Yuk lihat sebentar cuplikan videonya. Jadi saya berikan contoh. Bagaimana kebangkitan disampaikan secara tanpa putus. Maria Magdalena adalah saksi kebangkitan pertama. Pemirsa, bagaimana mungkin Maria menjadi saksi kebangkitan sementara dia tahu bahwa Yesus tidak mati? Maria Magdalena datang menjenguk suaminya dengan membawa minyak dan rempah-rempah untuk proses penyembuhan luka-luka akibat dipaku di tiang salib. Nah, yang beginian mereka sebut kristologi, bukan penistaan agama. Tapi ya sudah, kita orang Kristen nggak boleh sumbu pendek atau senggol bacok. Kita harus mengampuni, karena Ustadz Sanihu Munir ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Lanjut. Oke sahabat, untuk membantah tuduhan beliau kepada Pastor Andi Simon, saya pikir biarlah ustadz-ustadz juga yang memberi pendapat. Ternyata tidak semua ustadz berpikiran sempit seperti Ustadz Sanihu Munir ini. Saya yakin bila ustadz-ustadz ini yang memberikan pendapatnya mengenai Pastor Andi Simon, maka suasana akan menjadi teduh. Karena sebenarnya nih ya, Pastor Andi Simon itu orang yang sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ini dia videonya. Tonton sampai habis ya sahabat, supaya tidak gagal paham. Menolong sesama pun dan tidak memandang bulu. Untuk muslim, non muslim, karena itu sama-sama hamba Allah, hamba Tuhan, maka wajib dilayani. Beri pelayanan terbaik. Kemudian yang saya pesan kepada saudaraku Pak Andi, biasa memilah-milih itu muslim, saudara muslim, sama pelayan. Kita perbuatan baik itu sesama manusia, tidak pandang kulit agama, dan kita berbuat baik tidak hanya sekedar menolong, mendoakan. Kita punya rezeki, kita lihat orang tidak mampu, kita bagi. Apa namanya istilah kalau Islam atau sedekah. Kalau kita di dalam iman Kristen itu menabur kasih, ya, karena selama bumi masih ada, tabur itu masih ada terjadi. Kita ketemu Ustadz Mukhtar yang jadi imam. Halo, Ustaz. Oh gitu cara ya? Wih, Ya, kenal lu, siapa namanya? Mukhtar Abad. Ya. Bagaimana kita punya pertemanan? Baik. Ya, Pak Ustadz, kasih lu kesan-kesan dulu bagaimana pertemanan kita dan bagaimana Pak Ustadz menilai kita punya pelayanan di sini. Saya pelayanan baik pada umat, baik penyambutan pada umat baik. Mudah-mudahan depannya juga lebih baik lagi pada umat. Halo semuanya, saudara-saudara sekalian, senang banget hari ini Pastor dimintai oleh tokoh masyarakat RT21 bersama Pak Ustadz ya untuk meminta layanan doa penyembuhan. Di mana ini saudara, dan kita ketemu siapa? Ikuti video ini terus. Yeay, Jesus name. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu, sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu ke ujung dunia. Kau utus Bagaimana belajar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ya, mudah-mudahan beliau akan berkah. segera bisa Amin. kembali normal. Semoga seperti sejarah. Oh iya, normal. Ini
toleransi nih. Coba sama-sama lo, pemirsa channel YouTube Andi Motivo. Andi TV. Gimana sudah? Selamat berjumpa kembali. Lama kita nggak jumpa ya. Iya, lama kita tidak jalan bareng ya. Iya, jalan bareng. Jadi nanti program terus ini. Iya. Sip.